Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Alam bumi masih menyelesaikan tingkat kedua dari kesengsaraan Guntur. Tetapi tidak sulit untuk menilai bahwa Yang Chen sudah berjuang saat ini. Ekspresi Yang Chen kini juga tampak berat. Ia tak lagi setenang saat kesengsaraan Guntur ke-19. Sebaliknya, ia menatap kilat yang menyambar langit dengan ekspresi serius. Ia tahu bahwa kesengsaraan Guntur yang lahir dari kesengsaraan Guntur ke-29 jauh lebih kuat daripada kesengsaraan Guntur ke-19. Pada awalnya, wilayah bumi miliknya dapat menghancurkan kesengsaraan Guntur tingkat pertama dengan sempurna, tetapi ketika tingkat kedua tiba, wilayah bumi miliknya menjadi sulit untuk mengatasinya. Seketika, penghancuran tingkat ketiga pun datang. Yang Chen masih menggunakan domain bumi untuk melawan. Namun, jelaslah bahwa alam bumi menjadi sulit untuk menahan tingkat ketiga dari kesengsaraan Guntur. Tingkat ketiga Guntur dan kilat berderak dan menyebar ke seluruh wilayah bumi, membuat wilayah Yang Chen langsung sulit dipertahankan. Yang Chen sendiri berkeringat deras dalam sekejap, dan wilayah bumi tampaknya terkoyak oleh petir. Tidak bagus. Alam bumi tidak dapat bertahan lagi. Yang Chen hanya bisa melambaikan tangannya. Keheningan mati angin hitam. Dia menggunakan angin hitam maut dengan tangan kosong, membidik ke arah kesengsaraan Guntur, dan menyerang. Ketiga kesengsaraan Guntur saling bertabrakan. Kesengsaraan Guntur ketiga terkena angin hitam maut dan hancur berkeping-keping. Yang Chen juga menghela napas lega. Angin hitam mematikan yang diciptakannya bertabrakan dengan kesengsaraan Guntur di tempat, dan dia masih unggul. Yang Chen sekarang hampir beradaptasi dengan irama kesengsaraan Guntur ke-29. Tingkat keempat malapetaka Guntur turun dengan cepat, tetapi Yang Chen telah menciptakan angin hitam mematikan di tempat sejak awal, dan bertarung melawan malapetaka Guntur bersama-sama, dan keduanya bertabrakan satu sama lain. Meskipun kekuatan tingkat keempat kesengsaraan Guntur ini jauh lebih kuat daripada tingkat ketiga, kekuatan angin hitam yang mematikan masih belum sebanding dengan tingkat keempat kesengsaraan Guntur. Sebagai kartu truf terkuat Yang Chen, saat keduanya bertabrakan, angin hitam mematikan Yang Chen lebih kuat, mengubah tingkat keempat kesengsaraan Guntur menjadi tidak ada. Lalu, tingkat kelima kesengsaraan Guntur. Kedatangan bencana Guntur tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk bernapas. Yang Chen masih mengendalikan angin hitam yang mematikan. Harus diakui, kesengsaraan Guntur tingkat kelima ini telah memberikan tekanan pada Yang Chen. Angin hitam mautnya begitu kuat, bahkan cukup kuat untuk menghancurkan seorang kultivator Mahayana. Namun, menghadapi kesengsaraan Guntur tingkat kelima ini selama kesengsaraan surgawi ke-29, masih agak sulit untuk menahannya. Anak ini benar-benar mampu menahan kesengsaraan Guntur tingkat kelima dari 29 kesengsaraan surgawi. Zenshan Tianzun dan yang lainnya semuanya tercengang sekarang. Mereka menarik napas dalam-dalam, mengamati kekuatan bencana Guntur ini, menilai secara diam-diam dalam hati mereka, dan bertanya kepada diri mereka sendiri, jika mereka adalah mereka, apakah mereka akan aman dan sehat di bawah bencana Guntur ini? Hasil yang diperoleh tidak ada pengecualian. Mereka tidak bisa melakukannya. Hanya Zenshan Tianzun yang memiliki kepercayaan diri, tetapi Anda harus tahu bahwa dia adalah orang yang kuat di alam tanpa batas. Namun, harus dikatakan bahwa ketika kesengsaraan Guntur tingkat kelima datang, angin hitam mematikan milik Yang Chen sudah agak tidak mampu menahannya. Setelah tabrakan yang mengerikan, Yang Chen berakhir dengan kemenangan yang tragis. Saat ini, Yang Chen sudah bisa meramalkan kalau dia tidak akan mampu menahan kesengsaraan Guntur tingkat ke-6 hanya dengan angin hitam maut. Yang Chen mengerutkan kening dan melangkah maju. Dalam sekejap, tubuh ilahi Jie Dao terpisah dari tubuhnya. Setelah tubuh ilahi Jie Dao dipisahkan, domain ganda tiba-tiba menyebar. Pada saat ini, kesengsaraan Guntur tingkat ke-6 juga bergemuruh turun dan memasuki wilayah ganda Yang Chen. Kekuatan domain ganda meningkat pesat, tetapi Yang Chen tetap mengerang dan kulit kepalanya mati rasa. Kekuatan kesengsaraan Guntur ini membuat domain gandanya sulit dilawan. Domain ganda hanya dapat melemahkan kekuatan kesengsaraan Guntur, tetapi tidak dapat menghancurkannya secara langsung. Jika dia dengan paksa menahan kesengsaraan Guntur tingkat ke-6, wilayah kekuasaannya akan hancur. Yang Chen hanya bisa terlihat tegang dan menciptakan angin hitam yang mematikan. Dengan kerjasama dari dua domain, tingkat ke-6 kesengsaraan Guntur berhasil ditembus di tempat. Namun sesaat kemudian, level ke-7 tiba. Kecepatannya luar biasa, bahkan menyesakkan. Tingkat ke-7 ini jauh lebih kuat daripada tingkat ke-6. Begitu memasuki wilayah Yang Chen merasakan kekuatan ledakan tingkat ke-7, membuatnya segera menggunakan angin hitam mati untuk melawannya. Hancurkan untukku. Yang Chen mengeluarkan seluruh kekuatannya, angin hitam mematikan ditambah domain ganda, kekuatan tubuh dewa perampokan, mengubah tingkat ke-7 menjadi tidak ada. Dan kemudian, tingkat ke-8. Tanpa memberi kesempatan untuk bernapas, ia datang secara tiba-tiba. Yang Chen sudah mempersiapkan segalanya. Tubuh ilahi kesengsaraannya juga melepaskan angin hitam maut, yang dipadukan dengan domain ganda.
Meskipun kekuatan kesengsaraan guntur tingkat 8 ini telah melonjak secara kualitatif, di bawah tabrakan seperti itu, angin hitam maut ganda yang telah ia siapkan, dipadukan dengan domain ganda, masih jauh lebih kuat. Akan tetapi, krisis belum teratasi dan bahaya sesungguhnya masih berada pada tingkat ke-9 dari kesengsaraan guntur. Yang Chen telah menyaksikannya selama kesengsaraan guntur ke-19, dan kesengsaraan guntur yang paling mengerikan adalah tingkat ke-9. Tingkat ke-9 dari kesengsaraan guntur jauh lebih kuat daripada tingkat ke-8. Jika dia dapat bertahan pada tingkat ke-9 dari kesusahan guntur ke-19, maka dapatkah dia bertahan pada tingkat ke-9 dari kesusahan guntur ke-29? Ini dia. Tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, kesengsaraan guntur ke-9 dan terakhir dari 29 kesengsaraan guntur telah turun. Kekuatan itu, sebelum tiba sepenuhnya, telah membuat Yang Chen merasakan kengerian mati lemas. Bencana guntur ini lebih kuat daripada bencana guntur sebelumnya, dan beberapa kali lebih kuat. Bahkan tidak pada level yang sama-sama sekali. Kok bisa sekuat itu? Yang Chen menggertakkan giginya. Tampaknya masih ada hubungannya dengan Tao yang terkuat. Kekuatannya sangat berbeda dari orang biasa. Tentu saja, surga akan mengirimkannya kesengsaraan guntur yang jauh melampaui kekuatan orang biasa. Yang Chen tahu bahwa ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia harus mengesampingkan urusan Zenshan Tianzun dan yang lainnya, dan ia harus melakukan yang terbaik. Dead Silence Black Wind, maju. Yang Chen meraung marah dan mengeluarkan seluruh angin hitam mematikan yang bisa dikerahkannya. Tubuh aslinya dapat memobilisasi 3 angin hitam yang mematikan, dan hal yang sama berlaku untuk tubuh Dewa Perampokan, tetapi setelah memobilisasi mereka, kekuatan kematian akan sepenuhnya habis. 6 angin hitam mematikan padam bersama dengan domain ganda dan seluruh prasasti Dao. Dia memberikan segalanya. Apakah dia bisa melewati kesengsaraan guntur dan menerobos ke tahap Mahayana dalam satu gerakan tergantung pada gerakan ini? Hancurkan untukku. Yang Chen berteriak dengan suara serak, tanpa ragu. Serangan ini adalah serangan terkuatnya sejauh ini. Pukulan ini, yang menghantam tingkat ke-9 dari 29 kesengsaraan guntur, hampir membakar seluruh langit, menyebabkan cahaya terang menyebar ke segala arah. Seolah-olah sebuah area suci dapat terlihat dengan jelas, dan diketahui bahwa sesuatu yang menggemparkan telah terjadi di sini. Yang Chen kelelahan dan pingsan. Harus menang. Tetapi, angin hitam mematikannya bertabrakan dengan kesengsaraan guntur, tetapi hancur dalam sekejap. Kemudian, kekuatan kesengsaraan guntur tampaknya telah berkurang, namun, angin hitam mematikan masih sulit dilawan, dan angin hitam mematikan kedua terus dipatahkan. Lalu yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang Chen berkonsentrasi, matanya dipenuhi kecemasan. Hanya hembusan angin hitam mematikan terakhir yang menahannya, ia harus bertahan. Tetapi, hembusan terakhir angin hitam maut ini masih belum mampu menahan dahsyatnya kesengsaraan guntur. Memang, kekuatan kesengsaraan guntur telah berkurang sebagian besar oleh angin hitam maut, tetapi tetap saja memancarkan teror yang mencengangkan. 6 angin hitam mematikan itu semuanya hilang. Hal ini membuat hati Yang Chen bergetar. Bencana guntur ini terlalu dahsyat. Dia memanggil 6 angin hitam yang mematikan, dan saya khawatir beberapa guru Mahayana pasti sudah terbunuh olehnya. Sekarang, mereka semua dihancurkan oleh bencana guntur ini. Hanya domain gandanya yang masih berjuang untuk bertahan, tetapi jelas bahwa di hadapan tingkat ke-9 kesengsaraan guntur, mereka masih terkoyak seperti kertas tipis dan tidak mampu melawan. Kedua domain gandanya hancur, dan Yang Chen hanya bisa menghela napas. Sekarang dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kesengsaraan guntur mendekatinya, Yang Chen tersenyum pahit, apakah aku akan kalah begitu saja? Dia sudah mengurangi kekuatan kesengsaraan petir tingkat ke-9 menjadi hanya sebagian kecil. Sayang sekali jika dia kalah begitu saja. Akan tetapi, dia tidak lagi memiliki kekuatan lain untuk melawan malapetaka guntur ini. Tepat saat dia putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba sebuah cahaya biru muncul, disertai suara mendesis. Seketika, sinar terang es dan api langsung menyelimuti kesengsaraan guntur. Yang lahir adalah kekuatan hukum, yang sepenuhnya mengubah kesengsaraan guntur ini menjadi ketiadaan. Baolu, Yang Chen tercengang. Bagaimana kabarmu? Apa kau terkejut? Apa kau terkejut? Baolu terkekeh, apa kau merasa tidak ada harapan? Yang Chen cukup terkejut dan terguncang mendengar Baolu mengatakan ini. Memang, ia sudah merasa tidak ada harapan. Namun kemunculan Baolu membantunya menyelesaikan kesengsaraan guntur terakhir ini. Tidak, meskipun kau menyelamatkanku, sebagai orang luar yang ikut campur, bencana guntur ini hanya akan lebih mengerikan. Yang Chen menggelengkan kepalanya diam-diam. Kesengsaraan guntur tidak akan mengizinkan siapapun ikut campur, bahkan rekan binatang iblisnya sendiri. Jika ada orang luar yang ikut campur, kesengsaraan guntur akan menghukum keduanya. Ini adalah masalah yang tidak menyenangkan kedua belah pihak, jadi tidak ada yang akan melakukannya. Tentu saja, dia tidak bermaksud menyalahkan Baolu. Bagaimanapun, semuanya berakhir dengan kematian, dan Baolu baik hati. Namun Baolu sama sekali tidak gugup. Malah, ia tertawa dan berkata, kau terlalu banyak berpikir.
Aku sekarang bagian dari kekuatanmu, jadi kesengsaraan guntur tidak akan menghukumku. Yang Chen baru saja ingat. Ya, Baolu sekarang adalah binatang roh pendampingnya, bukan orang luar. Dia selalu secara tidak sadar merasa bahwa Baolu sangat kuat dan menganggapnya sebagai makhluk yang mirip dengan Golden Claw. Jadi saat Anda sudah putus asa, Anda tidak terlalu memikirkan satu sama lain. Tapi sekarang pikirkanlah, pihak lain adalah binatang roh pendampingmu, dan pihak lain itu juga merupakan bagian dari kekuatanmu. Melewati kesengsaraan guntur. Haha, hebat sekali. Yang Chen tak kuasa menahan rasa senangnya. Namun, krisis belum terselesaikan, Baolu mengingatkan. Yang Chen secara alami juga menyadari hal ini. Dia baru saja selamat dari kesengsaraan petir, dan kekuatan daunnya telah terkuras hingga batasnya. Namun, musuh tidak bersimpati padanya. Melihat Yang Chen baru saja selamat dari kesengsaraan guntur dan berada dalam kondisi lemah, mereka segera menyerang. Sang pelindung gunung surgawi berkata dengan kejam, silakan, bunuh bocah ini. Beberapa penguasa surgawi sudah berencana untuk mengepung Yang Chen dari semua sisi. Melarikan diri, Yang Chen bahkan tidak memikirkannya. Tampaknya Tuan Surgawi Zenshan ini tidak begitu memahami metodenya. Benar, penguasa hantu Lingmo mungkin berpikir bahwa pemahamannya tentang waktu dan ruang hanya diperoleh melalui jimat ruang, dan ia tidak berpikir ia memiliki banyak jimat ruang di tangannya. Tentu saja, kecil kemungkinannya ia akan memberitahu penguasa surgawi Zenshan tentang hal ini. Akibatnya, penguasa penjaga gunung tidak memiliki cara untuk melindungi diri dari gagasannya tentang waktu dan ruang. Ini juga memungkinkan Yang Chen langsung menampilkan dao waktu dan ruang dan menghilang di tempat. Di mana anak ini? Setelah Yang Chen menghilang, semua master surgawi tercengang. Penjaga gunung surgawi juga tiba-tiba terkejut, lalu berpikir kembali, oh tidak, aku ceroboh. Roh hantu yang mulia memperingatkanku bahwa anak ini sepertinya memiliki beberapa jimat roh angkasa. Ah, sial, aku benar-benar membiarkan anak ini memanfaatkan kesempatan ini. Cepat kejar dia, tutup pintu masuk ke lantai pertama dan geledah lantai 3. Yang Chen sekarang melompat ke lokasi baru, menuju lantai 3. Tidak ada gunanya melarikan diri ke lantai pertama, dan dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Dia sangat familiar dengan ruang di lantai 2, dan tahu arahnya dengan mudah. Jadi, hanya dalam waktu singkat, dia menemukan pintu masuk ke lantai 3 dan berhasil memasukinya. Setelah memasuki lantai 3, Yang Chen segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Lapisan-lapisan formasi ini melindunginya, membuatnya sulit ditemukan dimanapun ia menemukan tempat bersembunyi. Hal ini juga memungkinkan Yang Chen memulihkan dirinya tanpa khawatir. Penderitaan guntur tadi memang melelahkan, tetapi dia selalu membawa ramuan siap pakai, jadi pemulihannya tidak terlalu sulit. Satu-satunya masalah adalah prasasti Dao, yang merupakan benda paling rumit untuk dipulihkan. Bahkan kekuatan ramuannya pun sulit untuk diredakan. Namun, yang membuat Yang Chen merasa aneh adalah hal lain. Apa? Roh peri, dalam gambar penghancuran gunung dan sungai. Energi abadi ini adalah harta karun peninggalan Hua Qingfeng, yang membantu Yang Chen memahami makna Tao dengan lebih baik selama masa pencerahannya. Selama periode Nirvana, ini dapat membantu Yang Chen meningkatkan prasasti Dao dengan lebih baik. Ketika mencapai tahap Mahayana, itu juga merupakan bantuan yang sempurna bagi Yang Chen, yaitu mempercepat pemulihan prasasti Dao Yang Chen. Yang Chen awalnya telah mempersiapkan diri untuk perang yang berlarut-larut, lagi pula, memang agak merepotkan untuk memulihkan prasasti Dao. Sekarang, dengan bantuan energi abadi ini, prasasti Dao miliknya pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Yang Chen menunggu dengan lambat. Prasasti Dao-nya belum pulih, dan kekuatannya telah sangat terkuras. Tidak bijaksana untuk menghadapi penjaga gunung surgawi ini secara langsung. Ketika dia pulih, inilah saatnya bagi Yang Chen untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Lagi pula, ia baru saja memasuki tahap Mahayana, dan hatinya ingin sekali merasakan kekuatan memasuki tahap Mahayana. Waktu berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sang penjaga gunung surgawi telah menjadi gila mencari, menyapu lantai ketiga, keempat, kelima, dan keenam seperti bulldozer. Penguasa penjaga gunung semakin marah saat ia mencari. Mereka sudah pernah menggunakan mata arai untuk menjelajah, jadi tidak pantas untuk menggunakannya lagi sekarang. Ini juga berarti waktu untuk menemukan Yang Chen harus ditunda. Tanpa mengandalkan pusat formasi, akan sangat sulit menemukan Yang Chen di banyak labirin. Hal ini juga memaksa Zenshan Tianzun untuk membubarkan para guru Mahayana di bawahnya untuk mencarinya. Mengingat kekuatan Yang Chen yang luar biasa, ia mampu membunuh para guru Mahayana saat berada di Nirvana. Zenshan Tianzun tidak berani gegabah dan meminta para guru Mahayana ini untuk membentuk tim yang terdiri dari 2 orang untuk mencari Yang Chen secara terpisah. Sekalipun kedua master surgawi tidak dapat mengalahkan Yang Chen, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dan melaporkan berita tersebut. Rencana dan gagasan Zenshan Tianzun sangat jelas. Harus dikatakan bahwa melakukan hal itu adalah pilihan terbaik. Bila 2 guru surgawi yang kuat di tahap Mahayana melakukan pembersihan bersama-sama, efisiensinya jauh lebih tinggi dan akan relatif lebih aman.
Meskipun Yang Chen bersembunyi dengan sangat baik, ia tetap tertangkap oleh kedua Master Surgawi Mahayana ini pada hari ketiga persembunyiannya. Di sini, ketemu. Ketika dua penguasa hantu Mahayana dari dunia bawah menemukan Yang Chen lagi, mereka semua menjadi gembira. Memang, lokasi Yang Chen akhirnya terbongkar dan ditemukan oleh kedua raja hantu ini di alam baka Mahayana. Namun, setelah ketahuan, Yang Chen tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia mengangkat sudut mulutnya, kau butuh 3 hari untuk menemukanku. Tidakkah kau pikir ini agak terlambat? Wah, telat. Sama sekali tidak terlambat. Karena kami sudah menemukanmu, jangan coba-coba bersembunyi lagi. Kedua raja hantu Mahayana itu tertawa muram. Jangan terburu-buru melawan anak ini. Tunda dia dulu. Saat Tuan Bayangan Darah, Tuan Hantu, datang, anak ini pasti akan mati. Setelah kedua Tuan Hantu berdiskusi, rencana itu pun rampung. Yang Chen tersenyum tipis, kalian berdua begitu takut padaku sampai-sampai mencoba menahanku. Mungkin kalau kalian berdua menyerangku bersama, kalian bisa membunuhku. Kedua raja hantu itu saling berpandangan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pikiran seperti itu dalam hati mereka. Memang, membunuh Yang Chen akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Betapapun hebatnya kata-kata Yang Chen, mereka belum pernah melawannya, jadi mereka tidak percaya bahwa Yang Chen begitu kuat sehingga ia bisa melawan dua orang sendirian. Nak, ayo kita lihat seberapa kuat dirimu. Kedua raja hantu itu mulai bertarung segera setelah mereka mengatakannya. Melihat ini, Yang Chen mengangkat sudut mulutnya. Dia sudah menyadari kedatangan kedua raja hantu. Jika perlu, dia bisa saja menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk pergi. Tapi itu tidak perlu, karena prasasti Dao miliknya yang dipadukan dengan energi abadi miliknya telah kembali ke kondisi puncaknya. Harus diakui, efek energi abadi cukup mengejutkan Yang Chen. Prasasti Dao pulih begitu cepat, sesuatu yang tak terduga sebelumnya. Tahukah Anda, prasasti Dao dan kekuatan Mahayana itu saling menyatu, artinya saat memulihkan prasasti Dao, Anda juga harus memulihkan kekuatan dewa. Kecepatannya secara alami akan sangat melambat. Namun, energi abadi meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat, sehingga dalam 3 hari, prasasti Dao milik Yang Chen yang dikonsumsi secara berlebihan pulih ke kondisi puncaknya. Sekarang saya sudah pulih. Kita harus melihat bagaimana dia berbeda setelah memasuki tahap Mahayana. Seorang guru hantu Mahayana dengan 20.000 prasasti Tao. Yang Chen membuat penilaian awal tentang kekuatan kedua orang ini. Mereka semua adalah hantu yang bersembunyi di bawah tubuh manusia. Yang Chen tampak acuh tak acuh. Ia melangkah maju, dan seketika, domain bumi meletus. Tekan itu, domain bumi meletus sepenuhnya, dan kekuatan domain itu mencapai puncaknya. Dalam sekejap, kedua penguasa hantu merasakan tekanan yang mengerikan, bagaikan gunung, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan meremukkan mereka. Mereka sama sekali tak mampu melawan rasa takut yang ditimbulkan oleh kekuatan ini. Mereka ingin melawan, tetapi yang mereka rasakan hanyalah rasa tak berdaya yang mendalam. Ah! Teriakan itu terus berlanjut saat kedua penguasa hantu itu dihancurkan dan ditindas di tempat oleh domain bumi. Apa ini? Oh tidak, larilah. Melarikan diri. Nada bicara Yang Chen menunjukkan adanya cibiran darinya. Bagaimana mereka berdua bisa lolos? Setelah memasuki tahap Mahayana, kekuatan alam bumi mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ini juga berarti bahwa kedua penguasa hantu itu sama sekali tidak mampu melawannya dan dikalahkan dengan sempurna olehnya. Dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, yang dibutuhkannya hanyalah gerakan Earth Field. Mati, Yang Chen tentu saja tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada para hantu. Ia meremas telapak tangannya dengan kuat, dan dalam sekejap, kekuatan medan bumi berkumpul, seperti ribuan pisau. Ah! Kedua raja hantu itu menjerit kesakitan, tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh medan bumi di tempat. Kemudian, tubuh hantu dan tubuh spiritual mereka secara alami tidak mampu menahan medan bumi Yang Chen, dan dibunuh sepenuhnya oleh Yang Chen, berubah menjadi abu. Kedua raja hantu itu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Ketika kedua dewa hantu terbunuh, Dewa Langit Penjaga Gunung, yang juga dikenal sebagai Dewa Hantu Bayangan Darah, yang menyerbu dengan kekuatan besar, juga merasakannya. Mati, Blood Shadow Ghost Venerable begitu marah hingga urat nadinya terlihat. Ia meraung pelan, nak, aku ingin kau mati. Setelah mengatakan ini, Blood Shadow Ghost Lord mempercepat langkahnya sedikit, berniat membunuh Yang Chen dengan paksa. Yang Chen tidak perlu menebak, dia tahu bahwa membunuh dua raja hantu sekarang pasti akan menarik pengepungan dari raja hantu dari segala arah. Namun dia tidak mundur, melainkan langsung menuju ke tingkat atas. Alasan ia memasuki tahap Mahayana adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Kini setelah ia menyadari bahwa kekuatannya telah jauh melampaui sebelumnya, wajar saja ia tidak perlu mundur. Sudah terlambat untuk kembali dan menyerahkan buktinya sekarang. Raja sejati pasti sudah tiba. Jadi sekarang dia tidak punya jalan keluar, dan satu-satunya tujuannya adalah menyelamatkan Raja Roh. Jika tidak, nasibnya hanya kematian. Dia membuat keributan besar di kamar Raja Ling hari ini, dan Raja Zen pasti tidak akan memaafkannya.
Dalam situasi saat ini, hanya ada garis tipis antara hidup dan mati. Yang Chen melangkah maju dan mengikuti jalan langsung ke lantai 4. Ada banyak labirin, tetapi metode Baolu masih sangat kaya. Ia memiliki mata yang tajam dan dapat melihat semua labirin dalam sekejap, menemukan arah yang benar, dan membimbing Yang Chen untuk berhasil memasuki lantai 4. Setelah memasuki lantai 4, Yang Chen tidak berhenti sejenak dan berencana memasuki lantai 5. Namun, perjalanannya jelas tidak semulus itu. Saat dia lewat, para penguasa hantu Mahayana yang mencoba mengepung dan menekan Yang Chen bergegas mendekat, bermaksud untuk menunda laju Yang Chen hingga penguasa hantu bayangan darah tiba. Namun sayangnya, mereka jelas tidak tahu banyak tentang kekuatan Yang Chen. Yang Chen sendiri tidak perlu melakukan apapun. Domain bumi menyebar, dan para penguasa hantu Mahayana ini langsung hancur menjadi abu. Kemanapun dia pergi, tak seorang pun dapat menghentikannya. Namun, Yang Chen tetap berhenti. Sebab, di tengah perjalanan menuju lantai 5, ia bertemu dengan lawan yang sudah lama ditunggunya. Dewa langit yang menjaga gunung itu tidak lain adalah Dewa Hantu Bayangan Darah, sosok sakti di alam tanpa batas, yang menghalangi jalannya menuju lantai 5. Seseorang yang berkuasa di alam tanpa batas telah menghalangi jalan. Dapat dikatakan bahwa perang tak terelakkan. Dan, yang paling parah, penguasa hantu bayangan darah ini ditemani oleh dua penguasa hantu Mahayana, yang langsung menghadang jalan di sekitar Yang Chen begitu mereka bertemu. Terlebih lagi, prasasti Dao sepenuhnya menghalangi jalan Yang Chen, membuatnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Penguasa hantu bayangan darah akhirnya menemukan Yang Chen, urat nadinya terlihat dan wajahnya penuh amarah. Dia telah berusaha keras untuk menangkap Yang Chen, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah saat melihat Yang Chen lagi. Dia ingin melampiaskan semua amarahnya. Nak, kamu tidak ingin melarikan diri. Penguasa hantu bayangan darah memutar lehernya, sekarang, kemana kau mau pergi? Yang Chen melihat senyum dingin di wajah Blood Shadow Ghost Lord, tangannya di belakang punggung. Ia sama sekali tidak gugup. Sebaliknya, ia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, rasanya aku belum pernah bilang kemana aku akan pergi. Melihat ekspresi Yang Chen yang sama sekali tak acuh, amarah Blood Shadow Ghost Lord membara di dadanya. Ia berkata sambil tersenyum, wah, sepertinya kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Kau ingin kabur, tapi bisakah kau? Di matanya, Yang Chen pandai menggunakan jimat luar angkasa untuk pergi. Namun, metode ini sangat mudah dicegah. Ia membawa dua penguasa hantu Mahayana dan langsung menggunakan prasasti Dao untuk memblokir ruang di sekitarnya. Kalau begitu dia sendiri yang akan mengurus Yang Chen, kemanakah Yang Chen akan melarikan diri? Tetapi dia tidak melihat Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit pada saat ini. Seketika, Yang Chen mengangkat sudut mulutnya, dan bidang bumi telah menyebar tanpa disadari. Tepat ketika domain bumi menyebar, dan merasa waktunya hampir tepat, Yang Chen sepenuhnya melepaskan kekuatan domain bumi. Kota, satu kata, tekanan yang mengerikan menyebar ke seluruh area, dan kemudian, tekanan yang hampir tanpa harapan turun ke atas ketiga orang itu. Dewa hantu bayangan darah baik-baik saja, lagi pula dia telah mencapai alam tanpa batas dan menyentuh kekuatan hukum, tetapi dua dewa surgawi Mahayana lainnya tidak seberuntung itu. Tidak bagus. Kekuatan macam apa ini? Kedua Raja Hantu Mahayana itu hanya bereaksi dan ingin melawan, tetapi kekuatan ini benar-benar membanjiri seperti banjir, tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan atau bereaksi. Hanya satu penguasa hantu yang menyadari krisis tersebut dan langsung berteriak, oh tidak, penguasa bayangan darah, selamatkan kami. Namun sayang, bagaimana mungkin Yang Chen memberi kesempatan kepada penguasa hantu bayangan darah? Sebelum penguasa hantu bayangan darah sempat datang menyelamatkan, kekuatan domain Yang Chen telah mencapai batasnya, dan ia langsung membunuh kedua penguasa hantu Mahayana itu di tempat. Bersikaplah tegas dan jangan tinggalkan peluang apapun. Yang Chen belum mengetahui jarak antara dirinya dan Wu Jing, jadi dia harus menyelesaikan kekhawatiran ini sebelum bertarung. Setelah kedua penguasa hantu Mahayana yang menghalangi dao ruang dan waktu miliknya pergi, dia akhirnya bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Kini, setelah membunuh dua penguasa hantu Mahayana, Yang Chen tersenyum tenang, lihat, ini yang kau katakan, aku tak punya jalan keluar. Kalau aku ingin pergi, aku bisa pergi kapan saja. Penguasa hantu bayangan darah, kau tak bisa menghentikanku. Penguasa hantu bayangan darah sangat marah, dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, hampir semua amarahnya dipicu oleh Yang Chen. Nak, aku menginginkan nyawamu. Penguasa hantu bayangan darah belum pernah merasakan penghinaan seperti itu. Setidaknya dia belum pernah merasakan penghinaan sebesar itu dari seorang anak laki-laki yang berada di tahap Mahayana, atau bahkan di tahap Nirvana belum lama ini. Dalam keadaan marah dan frustrasi seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir hal ini? Dia melancarkan serangan dahsyat ke arah Yang Chen. Ketika penguasa hantu bayangan darah menyerang, lautan darah terbentuk tepat di sekitar Yang Chen. Lautan darah ini memiliki kekuatan hukum. Ketika mereka lahir, mereka langsung memblokir semua jalan di sekitar Yang Chen. Seketika, penguasa hantu bayangan darah sama sekali tidak sopan.
Saat lautan darah mengelilingi Yang Chen, ia menamparkan mahkota Yang Chen dengan cakar berdarah, berniat mengambil nyawanya. Menghadapi serangan dari Blood Shadow Ghost Lord, Yang Chen sangat waspada dan tidak berani menganggapnya enteng. Dapat dilihat bahwa penguasa hantu bayangan darah juga telah menyentuh kekuatan hukum, tetapi dibandingkan dengan penguasa hantu iblis roh, dia masih setingkat lebih rendah. Ini juga memberi Yang Chen petunjuk dalam pikirannya. Tampaknya bahkan pembangkit tenaga listrik tanpa batas ini memiliki keterbatasannya sendiri. Yang mulia hantu bayangan darah ini jelas merupakan ahli tanpa alam yang lebih lemah, dan kekuatan hukumnya tidak kuat. Oleh karena itu, menggunakannya sebagai batu asahnya sangatlah tepat. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak ingin membuang waktu dan langsung mengeluarkan tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa menembusnya dengan satu tembakan, dan dipadukan dengan tubuh Suanyo, melancarkan serangan naga kilatan. Merusak. Lautan darah dirobek oleh Yang Chen di tempat, memungkinkan Yang Chen melarikan diri dari pengepungan lautan darah. Ketika penguasa hantu bayangan darah melihat Yang Chen benar-benar mampu mematahkan kekuatan hukumnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tentu saja, ia tidak menyerah, dan cakar darahnya kembali menekan Yang Chen. Melihat cakar darah melacaknya dan menjadi agresif, Yang Chen juga memperhatikan situasi dan menggunakan kekuatan aslinya. Keheningan mati angin hitam. Serangan naga kilat baru saja melarutkan lautan darah. Sedangkan untuk cakar darah, menggunakan angin hitam mati seharusnya tidak masalah. Penguasa hantu bayangan darah pandai menggunakan dao darah, tetapi ketika menyentuh hukum, prasasti dao darah akan memiliki kekuatan hukum tertentu. Kekuasaan hukum semacam ini bukanlah kekuasaan hukum yang utuh. Pada tahap Wujing, seseorang baru menyentuh hukum. Ketika seseorang telah sepenuhnya bertransformasi ke dalam hukum, ia akan mencapai tingkat kekuatan tingkat raja. Kekuatan hukum yang dimasukkan oleh penguasa hantu bayangan darah ke dalam cakar darahnya jelas lebih besar daripada yang ada di lautan darah. Ini juga merupakan cara serangan utamanya, dan cakar darahnya menyerang Yang Chen dengan ganas. Namun, Yang Chen juga bukan lawan yang mudah. Saat ia mundur dengan cepat, ia melepaskan dao ruang dan waktu, dan dengan kelincahannya, ia membuat penguasa hantu bayangan darah tak berdaya. Apa? Penguasa hantu bayangan darah tertegun sejenak saat melihat sosok Yang Chen melesat secepat kilat. Metode apa yang digunakan Yang Chen? Yang Chen sekarang juga sedikit terkejut dengan pemahamannya sendiri tentang waktu dan ruang. Setelah memasuki tahap Mahayana, ia menjadi jauh lebih mahir dalam menggunakan dao ruang dan waktu. Jarak dan kecepatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan kendalinya lebih presisi, memungkinkannya untuk tampil baik dalam jarak pendek. Inilah manfaat yang sesungguhnya dari perpaduan kekuatan suci dan prasasti Tao. Dao waktu dan ruang membuat cakar darah tak berdaya, dan sudah saatnya Yang Chen melawan. Dead Silence Black Wind, maju. Yang Chen memanggil angin hitam yang mematikan. Angin hitam itu bersiul dan muncul seketika, mengepung Blood Claw di tempat dengan postur yang ganas. Cakar darah dikepung oleh angin hitam maut. Ia melawan, tetapi dikalahkan sepenuhnya oleh angin hitam maut. Setelah berjuang, jelaslah bahwa angin hitam maut Yang Chen berada di atas angin. Hal ini membuat penguasa hantu bayangan darah ketakutan. Cakar darahnya dipenuhi dengan banyak kekuatan hukum yang dapat ia kendalikan dan pahami. Anehnya, dia ditekan oleh kekuatan Yang Chen. Bagaimana ini mungkin? Yang Chen berada di tahap Mahayana, dan prasasti Dao dapat mengalahkan kekuatan hukum yang disentuhnya. Penguasa hantu bayangan darah terkejut. Bagaimana mungkin ia percaya pada kejahatan seperti itu? Energi hantu muncul dari tubuhnya, menampakkan wujud aslinya dan memamerkan taringnya sepenuhnya. Ketika penampakan mengerikan ini terungkap, aliran kabut darah muncul dari udara tipis. Dan yang terjadi berikutnya adalah tamparan lain dari cakar Blood Shadow Ghost Lord. Cakar ini menebas dengan keras, dan pukulannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cakar darah itu memang tidak besar, tetapi kekuatannya tak terbantahkan. Faktanya, seiring meningkatnya level kultivasi Anda akan kurang memperhatikan kekuatan di permukaan. Misalnya, pada tahap Dewa Sejati, serangan biasa saja sudah cukup untuk menjungkir balikkan lautan dan sungai, tetapi kekuatan target yang sesungguhnya tidaklah kuat. Kekuatannya tersebar luas, tidak dapat terkonsentrasi di satu titik, yang memang mencolok tetapi tidak praktis. Seperti sekarang, cakar darah mungkin tidak terlihat menakutkan, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Jika tidak hati-hati, nyawamu bisa melayang. Yang Chen dapat melihat bahwa penguasa hantu bayangan darah sangat marah, dan cara yang digunakannya adalah serangan habis-habisan, tanpa menahan sedikit pun. Namun, Yang Chen juga bukan lawan yang mudah. Bukan kebetulan ia menggunakan angin hitam mematikan untuk menembus cakar darah lawan. Melihat cakar darah datang ke arahnya, Yang Chen segera melepaskan angin hitam mematikan. Angin hitam yang mematikan menderu dan menghantam cakar darah. Dalam sekejap, gesekan antara keduanya menyebabkan ledakan dahsyat. Suara itu menyebar, dan penguasa hantu bayangan darah mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Namun, angin hitam maut Yang Chen jelas masih unggul. Selama tabrakan, angin itu mulai melahap cakar darah secara perlahan dan sempurna, menyebabkan kekuatan cakar darah sekali lagi dikalahkan oleh angin hitam maut.
Hal ini membuat mata Blood Shadow Ghost Lord dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Sebagai seorang prajurit kuat di alam tanpa batas, dia menggunakan cakar darahnya untuk menyerang dengan kekuatan hukum, tetapi secara mengejutkan, dia masih dihancurkan oleh Yang Chen. Bagaimana orang ini melakukannya? Wah, kau! Tanpa sadar penguasa hantu bayangan darah mundur 2 langkah. Ia tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa ia tak akan mampu mengalahkan Yang Chen, yang baru berada di tahap nirvana. Ia ingin Yang Chen membayar harga dalam pertarungannya. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Aku penasaran sekali dengan kekuatan apa yang kau gunakan, tapi semuanya akan terungkap setelah aku membunuhmu. Penguasa hantu bayangan darah memutar lehernya. Itu hanya ketakutan kecil, dia tidak peduli dan menganggap itu hanya ilusi. Selanjutnya, dia akan memberitahu Yang Chen di mana letak terornya yang sebenarnya. Lautan darah menyebar lagi, gelombang demi gelombang, menggulung sempurna. Namun, lautan darah kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika lautan darah meluas, seolah-olah wilayah kekuasaan Yang Chen meluas. Lantai keempat seluruh kastil pada awalnya tidak terlalu besar, dan segera ditutupi di mana-mana oleh lautan darah, membuat Yang Chen tidak punya tempat untuk berdiri. Pada saat inilah lautan darah di bawah kaki Yang Chen meledak dengan keras. Suatu kekuatan hukum langsung merobek ruang di sekitarnya, berubah menjadi tangan berdarah besar, meraih Yang Chen di tempat. Yang Chen bereaksi cepat dan mundur cepat, menghindari tangan berdarah itu. Namun saat ia mundur, tangan berdarah itu muncul di mana-mana dan muncul lagi di lautan darah. Yang Chen mundur lagi. Namun, tangan-tangan berdarah itu benar-benar ada di mana-mana. Kemanapun Yang Chen mundur, tangan-tangan berdarah itu akan muncul dan mencengkeram Yang Chen, berniat mencabik-cabiknya. Nak, kemana kau melarikan diri? Penguasa hantu bayangan darah jelas menggunakan keahlian khasnya. Munculnya tangan berdarah melambangkan kekuatan hukum. Hukum darah bagaikan elang yang mengikuti bayangan, maha hadir, sebagaimana nama penguasa hantu bayangan darah sesuai dengan reputasinya. Bayangan tangan berdarah muncul satu demi satu, membuat Yang Chen merasakan tekanan. Yang Chen percaya bahwa ia beruntung telah memasuki tahap Mahayana, jika tidak, menghadapi penangkapan tangan-tangan hukum yang tak terhitung jumlahnya ini, ia benar-benar tidak punya cara. Namun sayang, ia telah memasuki tahap Mahayana. Saat ini, Yang Chen diikuti oleh tangan berdarah itu, dan mendengus dingin. Keheningan mati angin hitam. Ia kemudian menciptakan hembusan angin hitam lain untuk melindungi dirinya. Hembusan angin hitam ini adalah kartu trufnya, dan meskipun agak sulit digunakan selama tahap nirvana, saat ia mencapai tahap Mahayana, ia dapat mengendalikan 1 atau 2 hembusan angin hitam dengan sempurna. Angin hitam mematikan melindungi tubuh Yang Chen. Ketika tangan berdarah itu meluncur keluar dari lautan darah, ia menyentuh angin hitam mematikan itu dan langsung lenyap tak berbekas oleh angin hitam mematikan Yang Chen. Yang Chen melambaikan tangan kirinya, memanggil kekuatan kematian, mengendalikan angin hitam mematikan lainnya, dan langsung menuju ke arah penguasa hantu bayangan darah. Melihat Yang Chen mengendalikan angin hitam maut lagi, penguasa hantu bayangan darah tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Angin hitam maut Yang Chen mampu mematahkan kekuatan hukumnya, yang membuatnya merasa sangat gelisah. Dia mengeluarkan suara, "Guh," dan mengepalkan tangan kirinya, lalu sejumlah besar darah dan bayangan menyatu. Kemudian, penguasa hantu bayangan darah membuka mulutnya, dan ribuan hantu dimuntahkan dari mulutnya. Perpaduan darah dan bayangan membentuk hantu raksasa. Hantu itu berbalut baju besi dan memegang pedang darah raksasa di tangannya. Ia menebas ke arah Yang Chen. Dengan tebasan ini, kekuatan hukum terus berlanjut, dan kekuatannya tentu saja tidak perlu dianalisis, tetapi Yang Chen tidak mundur sekarang. Ia mengendalikan angin hitam yang mematikan dan bertabrakan dengan kekuatan hukum. Namun, raksasa bayangan darah ini jelas luar biasa. Ia mengenakan baju zirah, dan kekuatan hukum yang ia tebas dengan pedang sungguh menakjubkan. Ketika angin hitam mematikannya bertabrakan dengan pedang itu, ia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Malah, ia terdorong mundur jauh oleh pedang itu dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika dia melihat ini, Blood Shadow Ghost Lord tersenyum. Hahaha, nak, apa yang bisa kau gunakan untuk mengalahkanku? Melihat Yang Chen akhirnya kehabisan trik, Blood Shadow Ghost Lord juga tersenyum. Pergi. Mengendalikan raksasa bayangan darah, penguasa hantu bayangan darah tertawa keras, berniat untuk menekan Yang Chen dan langsung mengejarnya untuk meraih kemenangan. Namun sayang, bagaimana Yang Chen bisa begitu sederhana dan kelelahan? Angin hitam mematikan yang bertabrakan dengan raksasa bayangan darah itu tampaknya tidak memiliki kekuatan. Namun tak lama kemudian, Yang Chen menekan telapak tangannya dengan ringan. Seketika itu juga, angin hitam mematikan ketiga pun tercipta olehnya. 1 pertahanan, 2 serangan. 2 angin hitam mematikan datang dari arah yang sama, mengarah langsung ke raksasa bayangan darah. Melihat Yang Chen menciptakan angin hitam mematikan lainnya, penguasa hantu bayangan darah terkejut. Ia tak berani gegabah dan mengendalikan raksasa bayangan darah untuk menyerang Yang Chen dengan pukulan berat. Datang secara langsung, ia terjerat dengan angin hitam yang mematikan. Hasilnya berbeda dari yang pertama kali.
Kedua angin hitam mematikan itu jelas telah meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Saat mereka bersaing dengan raksasa bayangan darah, mereka jelas menekan raksasa bayangan darah. Raksasa bayangan darah tidak memiliki masalah dalam melawan satu angin hitam maut, tetapi ketika dua dari mereka bersatu, raksasa bayangan darah langsung berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Di bawah konfrontasi tersebut, penguasa hantu bayangan darah juga merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ia meraung keras dan ingin melawan balik dengan kuat, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap angin hitam keheningan mati. Pada saat ini, penguasa hantu bayangan darah sudah sedikit panik. Sebelumnya dia sempat bimbang, tetapi saat dia memikirkan kartu truf yang masih dimilikinya, dia langsung merasa bahwa dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tetapi kali ini, sekeras apapun ia berpikir, ia tidak dapat memikirkan kemungkinan pembalikan. Meskipun secara teori, Yang Chen, sebagai seorang kultivator Mahayana belaka, tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Namun, sekarang, dia tidak dapat memikirkan kemampuan apapun yang dapat mengalahkan Yang Chen. Semua metodenya dijaga oleh Yang Chen. Yang Chen menggunakan angin hitam maut untuk melindungi dirinya dari serangan tiba-tiba hukum laut darah. Menggunakan baju zirah yang diciptakan oleh hukum dan raksasa bayangan darah yang ditempa dari hantu dan roh, serangan dahsyat adalah kartu truf terkuatnya. Sebanyak apapun kultivator Mahayana yang datang, ia akan membunuh mereka semua. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Yang Chen. Penguasa hantu bayangan darah, kau kalah, kata Yang Chen dengan tenang. Sekarang dia mengendalikan angin hitam yang mematikan dan memiliki kekuatan yang cukup. Orang yang kuat tanpa batas bukan berarti mustahil untuk menang. Mendengar kata-kata Yang Chen, penguasa hantu bayangan darah menjadi sangat marah. Ia berkata dengan kejam, Yang Chen, apa kau pikir kau bisa menang? Bagaimana kau bisa menembus raksasa bayangan darah ini? Melihat betapa percaya dirinya Blood Shadow Ghost Lord, Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Karena pihak lain begitu percaya diri dengan raksasa bayangan darahnya, aku akan memberitahunya betapa naif dan konyolnya idenya. Yang Chen mengangkat tangannya. Pada saat ini, sekali lagi, angin hitam mematikan baru tercipta. Angin hitam mematikan keempat tiba-tiba muncul. Saat muncul, Yang Chen melambaikan tangannya dan mengunci target, menunjuk ke arah raksasa bayangan darah. Ketika melihat adegan ini, penguasa hantu bayangan darah yang mengira meskipun ia tidak dapat mengalahkan Yang Chen, ia masih sepenuhnya tak terkalahkan, menjadi panik. Dua angin hitam mematikan sudah cukup untuk menekan raksasa bayangan darahnya, dan sekarang dia menciptakan angin hitam lainnya. Mustahil, mustahil. Mata penguasa hantu bayangan darah dipenuhi kegugupan, bahkan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia adalah orang yang kuat di alam tanpa batas, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh orang yang kuat di tingkat Mahayana? Ini tidak mungkin. Namun, kenyataannya lebih kejam dari yang dibayangkannya. Tiga angin hitam mematikan milik Yang Chen terus-menerus menghancurkan dan menekan, dan dengan suara keras, baju besi raksasa bayangan darah itu hancur total. Hantu dan roh yang tak terhitung jumlahnya di bawah bayangan raksasa darah, saat mereka menyentuh angin hitam mati, bagaikan tikus yang melihat kucing. Mereka tak berdaya melawan lagi dan hancur lebur oleh angin hitam mati Yang Chen. Ketika tiga angin hitam mematikan mengalahkan raksasa bayangan darah, pupil mata penguasa hantu bayangan darah mengecil, dan dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Dia sudah menggunakan segala cara. Jika dia masih kalah, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Yang Chen mengira bahwa penguasa hantu bayangan darah ini akan bertarung sampai akhir dan tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa dia telah kalah. Namun siapa sangka pihak lainnya masih tenang. Namun sayangnya, bagaimana Anda bisa lolos dari tangannya? Itu hanya hayalan. Yang Chen mengendalikan angin hitam yang mematikan, dan mereka bertiga keluar bersama-sama, secara langsung memblokir semua rute pelarian penguasa hantu bayangan darah. Baginya, mengendalikan beberapa angin hitam yang mematikan kini mudah. 4 bukanlah batasnya. Selama dia mau, dia masih bisa melakukannya. Tentu saja, sekarang, 4 sudah cukup. 4 angin hitam mematikan milik Yang Chen mengejarnya, dan setelah beberapa saat, terdengar teriakan mendesis tidak. Seketika, jiwa Yang Chen menangkap pemandangan di mana penguasa hantu bayangan darah menghilang ke dalam ketiadaan. Melihat ini, Yang Chen tentu saja merasa lega. Sebagai makhluk kuat tanpa batas, Yang Mulia hantu bayangan darah ini jauh lebih lemah daripada Feng Xiao Tianzun. Meskipun aku belum menggunakan tubuh ilahi Jie Dao, aku tetap harus berhati-hati. Aku tidak ingin dimanfaatkan oleh serangan diam-diam Feng Xiao Tianzun. Setelah pertempuran, Yang Chen mulai menganalisis. Ia kini bingung, bertanya-tanya kemana Feng Xiao Tianzun pergi. Saat ia berjalan, orang itu tampak menghilang. Meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung maju selangkah demi selangkah. Di bawah bimbingan Baolu, ia berhasil mencapai lantai 5, dan kemudian menemukan arah yang benar di antara banyak labirin, menyeberang, dan mencapai lantai 6. Ketika sampai di lantai 6, Yang Chen merasakan suasana menjadi semakin suram, dan suhu menjadi sedingin es.
Lantai 6 tampak sangat gelap dan suram. Lebih jauh ke atas adalah kamar tidur Raja Roh. Yang Chen menjadi sangat berhati-hati dan teliti, tidak berani bersantai sedikit pun. Lantai ke-6 juga merupakan labirin, tetapi Baolu dapat memecahkannya dengan mudah. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, pusat formasi seharusnya berada di lapisan ke-6 ini. Jika kalian bisa mengendalikan pusat formasi, kita akan bisa mengambil inisiatif dalam pertarungan selanjutnya, kata Baolu. Apakah kamu yakin pusat formasi ada di lantai 6 ini? Tanya Yang Chen. Jangan khawatir, aku tidak akan berbohong padamu. Aku sudah mengamati 5 lantai pertama dan ternyata tidak cocok untuk menyimpan inti Arai. Satu-satunya tempat untuk menyimpannya adalah lantai 6, kata Baolu percaya diri, lalu menambahkan dengan arogan, tentu saja, kau boleh memilih untuk tidak percaya padaku. Terserah kau saja. Petik 2. Yang Chen melihat Baolu mengamuk lagi dan mengangkat bahu, jangan khawatir, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu. Dia sekarang semakin percaya pada pencapaian Baolu dalam formasi pertempuran. Karena pihak lain yang berbicara, itu pasti benar. Karena pihak lain yang mengatakannya, itu pasti masuk akal. Setelah mencari beberapa saat, ia dengan cepat menemukan lokasi pusat formasi. Awalnya, Yang Chen cukup khawatir. Lagi pula, seharusnya ada ahli yang menjaga di dekat pusat formasi, seperti Feng Xiao Tianzun, yang seharusnya menjaga di dekatnya. Akan tetapi, dia masih belum melihat Feng Xiao Tianzun, jadi satu-satunya penjelasan adalah Feng Xiao Tianzun tidak ada di sini, melainkan di tempat lain. Hal ini membuat Yang Chen berspekulasi dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Apakah ini pusat formasi? Sekarang, Yang Chen menatap lurus ke depan. Yang disebut pusat formasi ini sebenarnya adalah sebuah kolam kecil. Air di kolam itu sangat jernih dan seolah-olah mengandung kekuatan yang menggetarkan hati. Benar, ini pusat formasi. Aneh sekali tidak ada yang menjaga pusat formasi. Orang-orang ini benar-benar gila. Apa mereka tidak tahu betapa berharganya pusat formasi ini? Kata Baolu. Mungkin transfer personel belum cukup, kata Yang Chen. Dia tidak tahu, tetapi dia sebenarnya menebaknya dengan benar. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat tangannya, meraih kolam kecil itu tanpa ragu, dan memasukkannya ke dalam menara Dewa Iblis. Pusat formasi dengan mudah dikuasainya. Langkah selanjutnya adalah pergi ke kamar tidur Raja Roh dan menyelamatkannya. Di atas lantai 6 adalah kamar tidur Raja Roh. Pada saat terakhir, Yang Chen tidak berani menganggapnya enteng. Matanya tertuju pada target, ekspresinya serius. Inti formasi kini berada di tangannya, dan seluruh ruang 6 lapis sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini juga membuatnya sangat mudah baginya untuk meninggalkan lantai 6. Sebuah pintu besar ditempatkan di depan Yang Chen. Melangkah mendekat, melangkah maju, Yang Chen melihat pemandangan baru di depannya. Dia telah meninggalkan istana dan tiba di atasnya. Di atas kastil kuno ini terdapat kamar tidur Raja Roh yang tergantung tinggi di langit. Itu juga pertama kalinya setelah meninggalkan kastil kuno, Yang Chen melihat penampakan khusus kamar tidur Raja Roh. Istana Raja Roh adalah istana gantung 3 lantai. Istana ini menggantung tinggi di langit, dan ketiga lantainya berputar ke arah yang berbeda, memberikan nuansa misterius dan sakral. Tidak ada yang tahu apa isi kamar tidur Raja Roh. Jiwa Yang Chen mengamatinya dengan saksama, tetapi ia tidak dapat mendeteksi apa yang ada di dalamnya. Jiwa Yang Chen kini telah tersebar, dan saat dia melihat kamar tidur Raja Roh, dia juga memperhatikan situasi di sekitarnya. Yang paling menarik perhatian bukanlah kamar tidur Raja Roh, melainkan formasi gelap gulita dengan aura hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Formasi ini menyelimuti seluruh kamar tidur Raja Roh, dan sejumlah besar aura hantu menyerbu ke dalam istana. Setelah itu, energi spiritual di istana ditarik keluar ke segala arah, dihubungkan dengan energi hantu, dan dilebur menjadi kekuatan energi hantu. Benda apa ini? Yang Chen melihat formasi itu dan tak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ini, formasi langit hitam, Baolu berseru kaget dan langsung berkata. Kontrol formasi langit hitam. Yang Chen sangat asing dengan nama ini. Formasi langit hitam Yuki adalah formasi luar biasa di alam semesta. Formasi ini dirancang untuk menyasar pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Formasi ini secara bertahap menyerap esensi dan energi pembangkit tenaga listrik tingkat raja, sehingga mengendalikan mereka. Baolu berkata sambil mendecakkan lidah, formasi langit hitam Yuki ini jelas telah dimodifikasi oleh hantu dari dunia bawah, lihat. Yang Chen memperhatikan saat dia pergi. Formasi langit hitam Yuki ini menyerap esensi di dalam istana ini dan mengubahnya menjadi energi hantu. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya mengubah pembangkit tenaga listrik tingkat raja di dalam istana ini menjadi tubuh yang dapat diserang oleh hantu dari dunia bawah. Singkatnya, ia menggunakan formasi langit hitam Yuki untuk melemahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini, memanfaatkan waktu untuk melemahkannya secara paksa hingga mati, lalu mengambil alih tubuhnya. Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Baolu tampak menikmati keseruannya, sepertinya formasi langit hitam ini sudah berlangsung cukup lama, dan masih belum selesai. Sepertinya ahli tingkat raja di istana ini memang istimewa.
Ketika Yang Chen mendengar apa yang dikatakan Baolu, matanya terbelalak kaget. Menempati tubuh Raja Roh. Ini mengerikan. Dia tidak tahu apakah dia sudah berhasil, tetapi jika tubuh Raja Jiwa diambil alih, maka orang nomor satu di alam selatan akan ditangkap oleh dunia bawah. Apalagi yang bisa digunakan alam selatan untuk melawan dunia bawah. Bagaimana Yang Chen bisa duduk diam sekarang? Bagaimana cara membuka formasi langit hitam Yuki ini? Bisakah aku membuka inti formasinya? Kalian tidak perlu sengaja mematikan Yuki Black Sky RI, selamatkan saja orang di istana. Daya tangkal Yuki Black Sky RI yang sebenarnya tidaklah kuat, ia bergantung pada waktu. Selama ada orang kedua yang turun tangan, efek RI ini pada dasarnya akan hilang setengahnya, kata Baolu. Setelah mendengar ini, Yang Chen tahu apa yang harus dilakukan. Ia berdiri dan berencana untuk mendekati istana Raja Roh. Pedang Raja Giok Putih ada di tangannya, dan dia dapat dengan mudah membuka kamar tidur Raja Roh. Akan tetapi, saat ia mendekati kamar tidur Raja Roh, masalah muncul. Istana Raja Roh jelas tidak mudah didekati. Saat ia mendekat, sejumlah besar energi hantu muncul di hadapan Yang Chen, mengelilingi istana Raja Roh sepenuhnya, membuatnya sulit bagi Yang Chen untuk mendekat, apalagi menggunakan pedang Raja Giok Putih untuk membukanya. Aura hantu ini, ekspresi Yang Chen mengeras, dan dia menamparkan ke depan dengan telapak tangannya. Dengan menggunakan keterampilan Mahayananya, ia menamparkan dengan satu telapak tangan, dan roh jahat itu segera sirna. Namun, dibandingkan dengan lapisan energi hantu yang tebal ini, telapak tangan Yang Chen tampak tidak berarti. Tidak bisa memecahkannya. Kulit kepala Yang Chen kesemutan. Bahkan orang terkuat di alam yang tidak bisa kembali pun harus mundur dengan serangan telapak tangan ini, tetapi dia bahkan tidak dapat melarutkan energi hantu yang kental ini. Energi hantu ini dijarah dari istana Raja Roh oleh raja yang berkuasa. Kekuatannya setara dengan energi hantu tingkat raja. Sekalipun tidak ada yang mengendalikannya, mereka akan melayang-layang. Akan sangat sulit bagimu untuk melenyapkannya. Yang Chen juga merasakan hal yang sama. Bahkan jika energi hantu ini berasal dari orang kuat tanpa ranah apapun, ia dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun tidak mudah untuk mendapatkan energi hantu dari orang kuat tingkat raja. Seandainya aku tahu ini, aku pasti sudah membawa beberapa jimat penghancur neter. Untuk menghancurkan aura hantu ini, jimat penghancur neter adalah yang paling efektif. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak membawa jimat untuk menghancurkan dunia bawah bersamaku, dan sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kita hanya bisa menghancurkannya dengan kekuatan. Jika satu gerakan tidak berhasil, coba dua gerakan lagi. Yang Chen memanggil angin hitam maut, berniat untuk secara paksa menghancurkan energi hantu menjadi ketiadaan. Secara relatif, angin hitam maut masih sangat efektif dalam menekan energi hantu ini. Tetapi tepat ketika Yang Chen baru saja menggunakan angin hitam mematikan. Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua terdengar di benak Yang Chen. Temanku, suara lelaki tua itu sangat lemah. Namun hal ini mengejutkan Yang Chen, dan dia segera menjawab, Yang Mulia. Akulah Raja Roh. Suara lemah itu terdengar, dan jiwa Yang Chen pun menghilang, dan akhirnya ia melihat wajah jernih seorang lelaki tua di istana Raja Roh. Lelaki tua itu sangat kurus, seolah-olah seluruh energinya telah tersedot keluar. Energinya sangat lemah, dan ia tampak seperti lelaki rapuh yang sewaktu-waktu dapat direnggut oleh waktu. Terlebih lagi, setiap saat, sejumlah besar gas kuning akan naik dari tubuhnya, terbang keluar istana, dan berubah menjadi bola energi hantu. Raja Roh Senior. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, Senior, bisakah kau bertahan? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Raja Roh berkata dengan lemah, sahabatku, kau takkan mampu menembus energi hantu ini. Kau hanya berada di tingkat Mahayana. Sekalipun kau datang ke istanaku, kau takkan bisa membukanya tanpa pedangku. Ayo cepat pergi. Belum lama ini, ada hantu tak terbatas yang menjaga tempat ini. Kau harus segera pergi. Ceritakan semuanya pada Yunbi Tianzun di sini dan katakan padanya bahwa Raja Sejatiku telah dikuasai oleh hantu-hantu dunia bawah. Cepat. Suara Raja Roh terdengar sangat cemas. Dia sudah tahu segalanya, dan semua ini hampir persis seperti yang diharapkan Yang Chen. Sebelum Yang Chen bisa mengatakan apapun, tiba-tiba, tekanan yang mengerikan menimpanya. Pergi. Mau kemana? Raja Roh, kau yang tua ini masih saja menolak mati. Apa gunanya berjuang untuk bertahan? Lebih baik kau serahkan tubuhmu kepada kami di dunia bawah. Hehehe, tubuhmu masih berguna. Ketika Yang Chen mendengar suara itu, dia tiba-tiba tersentak, tidak menyadari kedatangan seseorang. Mendengar suara itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat siapa orang yang berbicara itu. Feng Xiao Tianzun. Saat melihat Feng Xiao Tianzun, ekspresi Yang Chen juga menjadi berat. Bagaimanapun, ini adalah orang kuat tanpa batas yang jauh lebih kuat dari Dewa Gunung. Feng Xiao Tianzun menyadari bahwa Yang Chen benar-benar datang ke sini, amarahnya membara, dan ia memutar lehernya, wah, aku tidak tahu apa yang salah dengan Sui Ying itu, tapi dia benar-benar menempatkanmu di tempat seperti ini. Tapi karena kau di sini, jangan berencana untuk pergi, tetaplah di sini dengan patuh.
Melihat Feng Xiao Tianzun telah tiba, Raja Roh yang lemah itu menghela napas berat. Raja Iblis Roh, yang kau inginkan adalah tubuhku. Tubuh ini akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Kenapa kau harus mempersulit orang lain? Biarkan anak muda ini pergi, kata Raja Roh. Kemunculan Yang Chen bagaikan secerca harapan baginya, namun setelah secerca harapan itu muncul, ia segera menghilang. Sebagai seorang kultivator Mahayana yang kuat, sudah merupakan keajaiban bagi Yang Chen untuk datang ke sini, tetapi sekarang dia berhadapan dengan Feng Xiao Tianzun, atau lebih tepatnya, Ling Mo Guizun, bagaimana dia harus menghadapinya. Raja Iblis Roh tertawa terbahak-bahak, Raja Roh, terkadang kau juga harus menundukkan kepala. Apa kau begitu putus asa ketika melihat harapan terakhir untuk menyelamatkanmu hancur? Sayangnya, nasibmu sudah ditentukan. Bagaimana dengan anak ini? Hahaha, kau tidak tahu, anak ini juga harta karun. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Raja Ling merasa tak berdaya, tahu bahwa permohonan seperti itu akan sia-sia. Kini ia hanya bisa mendesah dalam hati mengapa Yang Chen muncul di sini. Pengorbanan yang tidak perlu telah dilakukannya. Yang Chen sekarang juga merasakan krisis situasi, tetapi dia tidak terlalu panik. Dia telah lama waspada terhadap Raja Iblis Roh ini, tetapi dia tidak menyangka kalau Raja Iblis Roh itu baru akan muncul sekarang. Dia baru saja mengalahkan Raja Hantu Penjaga Gunung. Sekarang, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Roh, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Raja Iblis Roh tidak tahu kekuatan Yang Chen. Di matanya, Yang Chen hanyalah serangga kecil yang menggunakan cara yang tidak diketahui untuk sampai ke sini. Nak, matilah untukku. Energi hantu dari Yang Mulia Roh Hantu menyebar, langsung menyapu ke arah Yang Chen, disertai dengan dua tawa aneh, ngomong-ngomong, tinggalkan juga niat dao kematianmu. Saat berbicara, Raja Iblis Roh juga teringat niat kematian Yang Chen. Dia tidak akan pernah melupakan niat kematian Yang Chen. Mengingat kemampuan Yang Chen dalam memahami ruang dan waktu, Raja Iblis Roh masih sangat berhati-hati. Ia maju dan membuka hukum untuk membentuk kurungan ruang, menghalangi jalan mundur Yang Chen. Ketika Yang Chen melihat kekuatan hukum itu terungkap, ekspresinya menjadi serius. Apakah ini, hukum es dan api? Yang Chen menatap langit di sekitarnya, yang tiba-tiba berubah menjadi campuran es dan api. Ekspresinya membeku. Kekuatan hukum ini memancar, dan langit serta bumi berubah warna. Terlihat jelas betapa dahsyatnya kekuatan hukum itu. Kuncinya adalah kekuatan es dan api yang dipadukan sudah cukup untuk menghakimi sesuatu. Raja Iblis Roh hampir tidak berniat berhenti. Ketika hukum memanggilnya, ia langsung mengumpulkan es dan api, lalu menerjang Yang Chen. Penggabungan hukum es dan api melanda dan langsung berubah menjadi dunia es dan api, bagaikan meteorit yang jatuh dari langit. Melihat ini, Yang Chen tidak ragu sedikit pun dan segera mengeluarkan angin hitam mautnya. Angin hitam mematikan tercipta dan segera melindungi Yang Chen. Meteorit es dan api yang jatuh semuanya terbunuh oleh angin hitam mematikan Yang Chen. Apa? Tuan Hantu Ling Mo terkejut melihat Yang Chen menangkis serangannya, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Lagi pula, Yang Chen pernah lolos darinya sebelumnya, dan dia tahu betul bahwa Yang Chen punya beberapa trik. Dia terkejut bahwa Yang Chen benar-benar telah memasuki tahap Mahayana. Wah, kesengsaraan surgawi ke-29 memang mahakaryamu. Bagus, sangat bagus. Ini semakin memotivasiku untuk membunuhmu, hahaha. Roh Iblis Zundang tertawa. Yang Chen mengabaikannya dan berkata dengan galak, Raja Iblis Roh, kau tak bisa membunuhku saat aku masih di tahap Nirvana. Sekarang setelah aku memasuki tahap Mahayana, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun padaku? Yang Chen mengangkat sudut mulutnya, mengendalikan angin hitam mematikan kedua, dan mengepung serta menekan Raja Iblis Roh dari belakang. Raja Iblis Roh tertawa terbahak-bahak. Menghadapi angin hitam mematikan Yang Chen, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia mencibir, wah, waktu kau di Nirvana, aku bisa mengalahkanmu dan membuatmu lari panik. Aku juga bisa melakukan hal yang sama sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan api menyembur keluar. Api ini adalah api emas, api yang membawa kekuatan hukum. Apa aturannya? Hukum adalah aturan, itu adalah api absolut, itu adalah Raja Api, hukum api. Ketika kekuatan tersebut bertabrakan dengan angin hitam maut milik Yang Chen terlempar mundur beberapa langkah di tempat, dan sulit untuk menandingi kekuatan hukum ini. Apa? Kulit kepala Yang Chen terasa mati rasa. Dia tahu bahwa penguasa iblis roh sangat kuat, jauh lebih kuat daripada penguasa penjaga gunung, tetapi sekarang jurus angin hitam maut sama sekali tidak berguna, yang membuatnya menjadi lebih serius. Lagi pula, menghadapi Raja Iblis Roh ini cukup mudah. Setelah menyemburkan api, melihat bahwa api itu gagal memadamkan angin hitam mematikan Yang Chen, ia menyemburkan api lagi ke arah Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tidak berani ragu dan segera menciptakan angin hitam mematikan yang ketiga dan bahkan keempat. Tiga angin hitam mematikan bersatu dan bertabrakan dengan api milik Spirit Demon Lord, dan mulai menjadi seimbang.
Sang Raja Roh melihat pemandangan ini dengan jelas, yang membuat Sang Raja Roh, yang awalnya lemah dan bahkan memiliki pandangan redup di matanya dan merasa putus asa, menjadi berseri-seri, dan matanya yang kosong memiliki sedikit lebih banyak cahaya. Sebagai seorang kultivator Mahayana, Yang Chen bahkan mampu melawan Dewa Roh Iblis tanpa batas ini. Mereka bahkan bertarung secara seimbang, yang benar-benar menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit. Lebih jauh lagi, ini bukan sekadar masalah keseragaman. Kini, saat berhadapan dengan hukum-hukum ini, Yang Chen menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai keuntungan, jadi dia melambaikan tangannya dan menciptakan angin hitam mematikan kelima. Satu kelompok bertahan, sedangkan 4 kelompok lainnya langsung menyerbu keluar, melawan api hukum penguasa roh iblis. Memang sulit untuk mendapatkan keuntungan pada awalnya, tetapi 4 angin hitam mematikan keluar bersamaan dan segera menguasai. 2 api yang disemburkan oleh Raja Iblis Lingmo, yang dicampur dengan kekuatan hukum, segera menunjukkan tanda-tanda padam. Hal ini membuat Raja Hantu Lingmo tercengang. Api hukumnya benar-benar dilenyapkan oleh Yang Chen. Bagaimana mungkin? Namun, setelah terkejut, dia terkekeh sinis dan tidak terlalu takut dengan metode Yang Chen. Namun tak lama kemudian, dia mencibir dan berkata, "Nak, mati saja."